Selamat malam atau jam berapapun di sana. Adalah suatu hak istimewa untuk dapat bersama dengan Anda. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa. Bapa di surga, sekali lagi, kami berterima kasih banyak atas kasih-Mu. Dan kami berterima kasih atas kesempatan ini untuk membuka firman-Mu. Kami berdoa Bapa bahwa Engkau sajalah yang membuka firman dan Engkau sajalah yang akan berbicara. Engkau sajalah yang akan menyentuh hati orang-orang di sini dan orang-orang yang akan mendengarkan nanti. Kami berdoa agar Roh Kudus-Mu dapat memenuhi kami, mengubah kami, dan membantu kami untuk menjadi lebih dan lebih lagi seperti Engkau. Biarlah ini jadi untuk kemuliaan-Mu dan membuahkan hasil untuk surga. Kami berdoa dalam nama dan perantaraan Yesus dan terima kasih, Tuhan. Amin. Saat kita mulai malam ini, saya ingin menyebutkan beberapa hal yang tampaknya umum. Kemanapun saya pergi, saya tidak dapat menemukan orang yang sempurna kecuali politisi, mereka selalu sempurna. Mereka tidak pernah mengakui kesalahan apapun. Tetapi saya tidak dapat menemukan orang yang sempurna. Orang-orang yang saya ajak bicara, segera setelah kami berbicara, mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka ingin mengikuti Tuhan, tetapi mereka bergumul. Dan saya tidak mengerti mengapa, karena kita pergi ke gereja, kita memelihara Sabat, kita mendengarkan begitu banyak khotbah. Jika engkau menghitung khotbah yang engkau dengarkan seumur hidup, katakanlah hanya dalam 20 tahun. Maksud saya hanya khotbah pada pertemuan perkemahan, belum lagi setiap akhir pekan, setiap khotbah hari Sabat. Jika engkau menggabungkannya, engkau akan berharap bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah berada di surga. Setelah kita mendengarkan khotbah dan kita tergerak, mengapa tidak ada perubahan? Mengapa minggu depan, kita masih bergumul dengan masalah yang sama? Dan tampaknya semakin kita berdoa tentang sesuatu, semakin kita melakukannya, semakin kita gagal. Misalnya, saya lahir tanpa kesabaran. Saya orang yang sangat cepat. Saya memiliki temperamen yang cepat, memiliki kecenderungan untuk kehilangan kesabaran dengan cepat. Saya dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh 10 orang bersama-sama. Pada dasarnya jika kita pergi di hampir, tidak setiap daerah, tetapi di banyak daerah, misalnya, satu waktu. Salah satu ketua jemaat saya dulu, di distrik pertama saya, mesin pertaniannya rusak, dia memiliki tanah pertanian yang luas. Hujan datang, dia kehilangan seluruh panen jagungnya, maksud saya, ladang yang luas. Maksud saya bertonton jagung. Saya tidak tahu seberapa besar, tapi lahan pertaniannya besar. Jadi saya menelepon anggota gereja agar semua orang pergi dan membantu orang ini memanen jagung. Nah, semua orang memanen satu baris. Saya memanen 3 baris. Pada saat mereka sampai di tengah barisan, saya sudah berada di baris ketiga di ujung akhir. Dan kembali saya bertemu mereka di tengah, saya bergerak cepat. Saya bergerak cepat, bahkan 10 orang tidak dapat mengikuti menandingi saya. Tetapi pada saat yang sama, saya kehilangan kesabaran saya dengan cepat. Jadi semakin saya berdoa untuk kesabaran, tampak bagi saya, semakin saya kehilangan kesabaran saya. Apakah itu pernah terjadi pada Anda ketika engkau bergumul dengan sesuatu, engkau berdoa tentang hal itu dan kemudian engkau melakukannya lagi? Mengapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Engkau membuat keputusan dan ketika engkau membuat keputusan, tampaknya engkau gagal. Bahkan, jika engkau tidak membuat keputusan apapun, engkau tampaknya memiliki kedamaian. Tetapi ketika engkau membuat keputusan untuk berdoa, untuk belajar lebih banyak, untuk bersabar, untuk apapun. Untuk berhenti melakukan sesuatu yang salah, untuk terlibat dalam penginjilan. Ketika engkau membuat keputusan untuk mengikuti Kristus, melayani Kristus atau melakukan sesuatu yang lebih baik untuk bertumbuh. Saat itulah engkau merasa yang terburuk. Saat itulah setan menyerangmu lebih dari sebelumnya. Dan itu adalah logis karena setan tidak punya masalah, jika kita tidak berkomitmen kepada Yesus. Tetapi ketika kita berkomitmen untuk lebih banyak berdoa, atau melakukan ini atau itu, setan membencinya. Dan kemudian dia menyerang kita untuk membuat kita putus asa, supaya kita menyerah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya akan memberimu sebuah contoh. Saya suka sepatu saya yang mengkilap dan saya akan menyemirnya dengan benar. Tapi kemudian, saya berada di Rumania dan banyak orang tidak punya mobil. Dan orang akan pergi bekerja atau ke sekolah dengan menggunakan bus. Dan ada begitu banyak orang, saya bisa tunjukkan fotonya di bus, bahkan sopir bus tidak bisa menutup pintunya. Kadang-kadang ada orang-orang yang menggantung di tiang di luar bus, di luar pintu. Seperti sekelompok orang dan bus itu seperti miring sedikit di sisi itu. Begitu banyak orang di dalam, seperti ikan sarden di dalam kaleng. Pada dasarnya tidak ada yang bisa bergerak. Jadi saya menyemir sepatu saya masuk ke dalam bus dan semua orang menginjak sepatu saya. Dan kemudian saya sakit perut, dan saya membersihkan sepatu saya lagi dan kemudian seseorang menginjak lagi. Dan saya berkata, perhatikan. Dan saya kehilangan kesabaran dan istri saya mengatakan, tenanglah, itu hanya soal sepatu. Dan saya sampai pada titik bahwa saya akan menyembunyikan kaki saya di bawah kursi seseorang. Dan berpegangan kuat supaya saya tidak terjatuh dari tiang. Sehingga tidak ada yang bisa menginjak sepatu saya dan mereka masih tetap menginjak sepatu saya.
Dan semakin saya berdoa supaya hal itu tidak mengganggu saya, semakin marah saya dengan orang-orang yang menginjak kaki saya. Sampai suatu hari istri saya berkata, engkau tahu, setan menyerangmu di sana karena engkau sensitif di sana. Dan apa yang saya lakukan? Saya berkata, baik, saya akan membiarkan mereka menginjak-injak sepatu saya. Saya meletakkan kaki saya dan berkata, silakan jalan dan mereka melakukannya. Tapi kemudian setelah beberapa saat, entah saya tidak menghiraukannya lagi, saya tidak tahu, atau mereka berhenti menginjak. Karena tidak ada seorang pun, ketika saya tidak peduli, tidak ada yang menginjak sepatu saya lagi. Mungkinkah bahwa ketika kita membuat keputusan, setan membencinya dan dia menyerang kita di sana? Lalu bagaimana cara mendapatkan kemenangan? Bagaimana engkau bertumbuh? Alkitab berkata, jangan dengarkan orang yang berpura-pura sempurna seperti politisi. Alkitab dengan jelas mengatakan dalam kitab Roma, bahwa kita semua, berapa banyak? Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Berapa banyak yang telah berdosa? Semua telah berdosa. Jadi bahkan, saya tidak peduli, apakah engkau seorang pendeta, atau ketua konferens atau ketua uni atau posisi apapun yang engkau miliki. Kita semua adalah orang berdosa. Dan kita semua menginginkan kemenangan. Dan kita semua bergumul dengan kemenangan. Dan kita mungkin dapat mengubah perilaku eksternal kita, tetapi kita tidak dapat mengubah hati kita. Alkitab berkata, dapatkah macan tutul mengubah belangnya? Tidak. Engkau juga tidak dapat mengubah hatimu. Hanya Tuhan yang dapat mengambil hati kita dan memberi kita hati yang baru. Jadi bagaimana hal itu terjadi? Apa prosesnya? Jadi saya akan memberimu contoh lain. Kita mengetahui bahwa kita sedang bergumul antara kedua sifat alami ini. Sifat gambar ilahi yang Tuhan taruh di dalam kita pada saat penciptaan. Dan sifat alami yang kita dapatkan setelah kita berdosa. Dan kedua sifat ini bertentangan satu sama lain. Paulus berkata, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Siapa yang akan menyelamatkan saya dari tubuh ini? Jadi jika Paulus, sang rasul mengalami pergumulan ini, engkau atau saya juga mengalami pergumulan ini. Dan kita boleh berpura-pura, kita pergi ke gereja pada hari Sabat, selamat pagi, selamat hari Sabat. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Itu kadang-kadang hanyalah sebuah topeng. Seringkali kita tidak menyapa di dalam hati kita. Jadi bagaimana engkau berurusan dengan hal itu? Saya akan memberimu sebuah contoh, seperti yang saya janjikan sebelumnya. Pernahkah engkau mengalami hari ketika salah satu berjalan salah, yang kedua salah. Yang ketiga semakin meningkat, semakin buruk, semuanya tampak salah. Contohnya, saya sedang terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat, saya ada janji, rapat. Dan saya mencoba untuk bergegas, memasukkan semua barang-barang saya ke dalam laptop, ke dalam tas kerja, laptop saya, charger saya, segalanya milik saya. Dan saat saya membungkuk untuk melakukannya, saya menjatuhkan laptop dari tangan saya. Saya mencoba mengambil laptop itu dan saya tersandung kucing. Kucing itu berlari dan mencakarku. Dan kemudian saya melangkah ke samping, jadi saya tidak menginjak kucing itu. Dan istri saya sedang menyetrika baju saya. Dan ketika saya bangun, kepala saya terantuk dengan meja setrika. Saya merasa tidak enak di perut saya membungkuk lagi. Akhirnya, saya berpakaian, memasukkan semuanya ke dalam tas kerja saya. Saya pergi keluar ke mobil, dan sebelum masuk ke mobil, saya menginjak sesuatu yang dilakukan anjing saya di dekat mobil. Saya seperti, oh, ayolah. Kemudian, bisakah engkau berkhotbah? Apakah engkau tahu apa yang saya bicarakan hari itu? Dan kemudian kita berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa saya mengasihimu. Engkau tahu bahwa saya ingin berubah. Engkau tahu bahwa saya tidak memiliki kekuatan. Dan kadang-kadang saya menahannya, tetapi di dalam ada banyak tekanan. Tolonglah Tuhan, ubah hati saya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kita mengalami perubahan dan pertumbuhan yang nyata? Yang pertama, dan kita akan berbicara tentang bagian kedua dari keselamatan. Jaminan keselamatan dalam pelajaran yang berbeda. Tetapi sebelum kita sampai di sana, pertama-tama saya ingin mengklarifikasi bahwa ada begitu banyak orang yang telah meninggal dalam sejarah, yang akan diselamatkan dan mereka belum sempurna. Misalnya, mari kita pilih yang terburuk. Pencuri di kayu salib. Yesus berjanji kepadanya, aku berjanji padamu hari ini. Aku memberimu janji ini sekarang, bahwa engkau akan bersama aku di surga. Tetapi orang itu meninggal sebelum memiliki kesempatan melakukan sesuatu yang baik untuk membuktikan bahwa dia berubah. Dia melakukan banyak hal buruk dan kemudian dia akan berada di surga. Apakah itu adil, dibandingkan dengan Abraham yang melayani sepanjang hidupnya, dibandingkan dengan Yesaya? Dibandingkan dengan Paulus, sang rasul yang melayani sepanjang hidupnya. Orang itu tidak melakukan apapun yang baik, namun mereka berdua, Abraham dan pencuri di kayu salib. Paulus dan Rahab, mereka akan berada di surga. Apakah itu adil? Yang bekerja sepanjang hari dan yang datang pada jam ke-11, keduanya masuk surga. Keselamatan tidak didasarkan pada apa yang engkau lakukan atau seberapa banyak yang engkau lakukan. Tak satu pun dari tindakan baik kita layak untuk mendapatkan surga. Namun, perbuatan baik kita, pada kenyataannya, dalam Alkitab dibandingkan dengan kain kotor. Bukan tindakan buruk kita,
tetapi kebenaran kita. Bukan keberdosaan kita, kebenaran kita dikatakan dalam ayat Alkitab adalah seperti kain kotor. Karena kebenaran kita mungkin tampak benar dibandingkan dengan manusia. Tetapi ketika engkau membandingkan kebenaranmu dengan kebenaran Allah, jika dibandingkan dengan kebenaran ilahinya yang sempurna, kebenaran kita adalah kotor. Jadi tidak ada perbuatan baik kita yang pantas mendapatkan surga. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, bukanlah apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, pencuri di kayu salib dapat diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita perjelas sebelum kita mulai. Jika engkau berada di awal proses pertumbuhanmu di sini, seperti pencuri. Atau jika engkau sedikit lebih seperti Maria. Atau jika engkau sedikit lebih, engkau tumbuh sedikit lebih, engkau lebih spiritual, tapi belum sempurna. Mungkin seperti engkau atau seperti saya, atau jika engkau di sini, seperti Paul, sang rasul. Tidak peduli di mana engkau berada. Jika engkau di dalam Kristus, selama engkau ada di dalam Kristus, engkau diselamatkan. Tetapi engkau bisa menjadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna, tapi katakanlah sempurna. Jika engkau terpisah dari Kristus, kesempurnaanmu tidak menyelamatkanmu. Engkau terhilang, karena hanya Kristus di dalam engkau yang menjadi pengharapan akan kemuliaan. Alkitab mengatakan bahwa dia yang memiliki Kristus dan itu adalah present continuous tense, itu berarti terus-menerus memiliki Kristus. Dia yang memiliki Kristus, memiliki hidup, dia yang tidak memiliki Kristus, tidak memiliki hidup. Karena itu, segera setelah engkau berpisah dari Kristus, engkau hilang. Segera setelah engkau terhubung kembali dengan Kristus, bukan karena engkau, tetapi karena kehadirannya, engkau diselamatkan. Kristus di dalam dirimu. Ayat Alkitab lain mengatakan, dia yang menyebut nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi dalam bahasa Yunaninya, itu present continuous tense. Diterjemahkan dia yang terus memanggil, dia yang terus menyebut nama Tuhan. Secara terus-menerus mengundang Tuhan, tolong datanglah ke dalam hidupku. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Dia yang tetap mengundang nama dan hadirat Tuhan terus-menerus akan diselamatkan. Jadi mari kita mulai. Paulus mengatakan bahwa dia adalah Paulus sang rasul. Dia telah dianiaya karena Tuhan. Dia telah memulai gereja. Dia menulis lebih banyak kitab daripada siapapun di dalam Alkitab. Dia menerima penglihatan di surga. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah kepala orang berdosa. Mengapa dia mengatakan itu? Yesaya mengatakan, celakalah aku karena aku orang berdosa. Mengapa dia mengatakan itu? Mereka semua, ketika mereka pergi ke hadirat Tuhan, mereka semua rebah jatuh. Daniel, Yesaya, Zedekia, Yohanes Pewahyu, mereka semua di hadirat Allah jatuh. Kita bahkan tidak bisa berdiri di hadirat Tuhan, kita sangat berdosa. Jadi Paulus menulis kepada gereja Korintus, dia berkata kepada orang-orang kudus dari Korintus. Dia menyebut mereka orang-orang kudus dan kemudian di pasal yang sama, dia menyebut mereka orang-orang berdosa. Apakah mereka orang-orang kudus atau orang-orang berdosa? Dan bagaimana dia menjelaskan itu? Saya putus asa. Ketika saya masih muda, saya melakukan begitu banyak lelucon. Saya tidak pernah menggunakan narkoba, tidak pernah hal yang buruk. Tetapi saya melakukan begitu banyak lelucon, sehingga orang-orang takut kepada saya. Saya punya begitu banyak ide. Saya tidak pernah ketinggalan. Saya punya 1000 ide per detik. Saya tidak pernah kehilangan ide. Pada dasarnya dalam setiap situasi saya punya ide atau lebih. Contohnya saya berada di gereja. Saya berada di balkon dengan paduan suara. Saya melihat orang-orang tidur selama musim panas. Saya punya ide. Saya punya sedotan yang lebih tebal. Engkau tahu? Sedotan bukan untuk jus, tapi untuk shade. Sedotan dan nasi. Dan kemudian dari balkon, orang-orang yang sedang tidur, saya menembak mereka di kepala mereka selama perbaktian. Engkau tahu, itu menyenangkan, itu seperti diselamatkan, saya sangat senang. Dan contoh lainnya, kami sedang berkemah. Paman saya, yang adalah seorang mekanik, mengatakan kepada saya bahwa jika engkau memasukkan sesuatu ke dalam knalpot, sehingga knalpot mobil tidak akan bekerja. Mesin tersedak sampai mesin mati. Kami makan jagung. Kami sedang berkemah, para pemuda. Dan saya mendapat ide. Saya mendapatkan cangkir dari jagung. Dan saya memasukkannya ke dalam knalpot mobil pendeta. Minggu malam, ketika kami selesai berkemah, kami masuk ke mobil, semuanya. Pendeta menyalakan mobil, dia mengemudi sejauh 20 meter dan mobilnya mati. Dan kemudian dia mencoba dan mencoba dan mencoba. Dan semua orang berkata, hei, engkau mematikan baterainya. Ini tidak bekerja. Jadi mereka semua, orang pintar berkeliling mobil, mereka mengangkat kap mesin. Dan mereka semua melihat mesinnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan masalahnya. Dan saya berkata kepada pendeta, saya berkata, apakah engkau sudah berdoa tentang hal itu? Dia berkata, oh, tidak Pavel, saya tidak berpikir. Saya mengatakan engkau adalah seorang pendeta, engkau harusnya berpikir. Jadi mereka berkeliling mobil, mereka berdoa agar mobil itu menyala. Saat berdoa, saya ke belakang mobil dan saya menarik cangkir jagung itu. Dan kemudian dia mencoba dan mobilnya menyala. Saya berkata, ajaib. Tapi salah satu anak muda tidak menutup matanya dan dia melihatku. Dia memberitahu pendeta dan pendeta itu marah dan dia menelepon ayah saya.
Dan ibuku biasanya mulai menangis karena mereka mendapat sekitar 10 panggilan telepon sehari karena leluconku. Dan ayahku akan berkata, sayang, jangan khawatir. Aku sama, tapi ayah saya berdoa untuk saya dan kami berdoa untuknya. Dan dapatkah engkau bayangkan jika kita terus berdoa karena anugerah Tuhan? Bukan karena dia tidak hanya akan selamat, tetapi Tuhan akan membalikkannya. Dan jika Tuhan dapat menggunakan semua ide ini untuk yang baik, bayangkan betapa banyak kebaikan yang dapat Tuhan lakukan melalui dia. Jadi ayah saya sangat ramah kepada saya. Ibu saya putus asa, dia cepat berubah karena aku. Tapi bagaimanapun juga, jadi bagaimana engkau berubah? Ibuku akan berkata kepada ayahku, dia tidak pernah berubah. Dan ayah saya berkata, Tuhan yang akan mengubah. Kita tidak bisa mengubah dia. Kita tidak bisa melawan orang ini, tetapi dia memiliki terlalu banyak ide, terlalu banyak energi, tapi Tuhan akan mengubahnya. Bagaimana orang berubah? Orang-orang yang mengatakan bahwa saya gila, bahwa saya tidak berpengharapan. Bagaimana orang berubah? Terkadang orang mencoba, dan kemudian apakah mereka menjadi depresi dan putus asa dan mereka menyerah? Atau mereka memasang wajah senyum dan mereka berpura-pura, menipu bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara di dalamnya tidak baik. Bagaimana orang berubah? Saya akan menjelaskan prosesnya. Dalam Alkitab, dikatakan dengan sangat jelas dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Dan ini adalah dasar dari kehidupan Kristen. Saya ingin engkau mengerti, itu tidak peduli betapa indahnya rumah itu. Jika engkau tidak memiliki fondasi, atau memiliki fondasi lemah yang buruk atau fondasi yang bengkok, rumah itu akan runtuh. Seluruh kehidupan Kristenmu, semua yang engkau lakukan didasarkan pada fondasi ini. Pastikan engkau memilikinya. Ayat Alkitab ini akan meletakkan dasar bagi pelajaran ini. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu logis. Engkau memotong cabang, cabang itu akan mati. Engkau mematikan daya, bola lampu akan padam. Engkau terputus dari Kristus, engkau akan mati secara rohani. Engkau mungkin pergi ke gereja, engkau dapat berpura-pura, engkau mungkin berada di dalam buku gereja. Tetapi engkau tidak mempunyai kekuatan. Alasan mengapa kita tidak memiliki kuasa di dalam gereja, alasan kita tidak memiliki pertumbuhan. Alasan kita tidak memiliki kemenangan adalah karena kita tidak terhubung. Dan untuk memiliki kehidupan spiritual, engkau harus terus-menerus terhubung sepenuhnya. Itu sebabnya dikatakan, berdoa tanpa henti. Bukan berarti kita, sebagian dari kita memahami doa adalah meminta. Bukan berarti terus meminta tanpa henti. Kenyataannya terjemahannya berarti terhubung terus-menerus. Berdoa tanpa henti, dapat diterjemahkan dalam banyak cara. Tetapi artinya bukanlah bahwa engkau tetap berlutut, 24 jam 7 hari, dan engkau tidak pergi bekerja. Atau engkau mengemudi dan engkau menutup matamu. Artinya adalah bahwa engkau terhubung. Itulah alasan dikatakan bahwa Henoh berjalan dengan Tuhan. Henoh berjalan dengan Tuhan. Itu berarti engkau terus terhubung. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, itulah yang dilakukan Abraham. Itulah yang dilakukan Musa, itulah yang dilakukan Yusuf, itulah yang Daniel lakukan, dan semua orang beriman, termasuk di dalam perjanjian baru. Mereka terus terhubung. Ketika engkau belajar untuk semakin terhubung dengan Kristus. Semakin menang, semakin banyak kuasa, semakin bertumbuh. Semakin banyak hasil, semakin banyak buah. Semakin banyak pemahaman, semakin dalam kehidupan spiritual yang engkau miliki. Terus terhubung sepenuhnya. Itulah pelajarannya. Terus terhubung. Sekarang, dengar, saya punya banyak kutipan dan ayat Alkitab, tetapi kita tidak punya waktu untuk semuanya. Saya hanya akan memilih beberapa. Saya ingin menjelaskan sedikit. Paulus berkata, jika ada orang yang berani membanggakan sesuatu, aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Jika mereka adalah pelayan Kristus, saya juga pelayan. Jika mereka bekerja untuk Kristus, saya melakukan itu lebih. Jika mereka dipukuli, saya dipukuli, didera dan dipenjara dan hampir mati. 5 kali aku didera 40 kali minus 1. 3 kali saya dipukul dengan tongkat dan seterusnya dan seterusnya. Suatu saat saya dilempari batu. Saya berkhotbah untuk Kristus, saya bekerja untuk Kristus, saya membangun gereja, saya dianiaya. Saya bahkan berada di laut, saya kurang tidur dan tidak ada makanan. Saya mendapatkan penglihatan, dia mengatakan saya lebih baik dari engkau. Tetapi aku tidak dapat bermegah atas semua hal ini, hanya dengan Kristus. Tetapi aku belum sampai di sana, aku belum sempurna, kenyataannya aku adalah kepala orang berdosa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa,
Sebenarnya, saya tidak melakukan apa yang saya inginkan. Saya melakukan apa yang saya benci. Jadi, jika engkau entah bagaimana mendapatkan kesan bahwa engkau dapat berubah, engkau berada di jalan yang salah. Jika engkau berpikir bahwa engkau dapat menyelamatkan dirimu sendiri, engkau berada di jalan yang salah. Dan dia berkata dalam Roma pasal 7, saya tidak melakukan apa yang saya inginkan. Saya melakukan apa yang saya benci. Jadi bagaimana engkau bisa dekat dengan Kristus sementara engkau masih belum sempurna? Dan kemudian terus bertumbuh. Saya mendengar orang berkata, saya tidak bisa dibaptis karena saya belum sempurna. Saya tidak bisa pergi ke gereja karena saya berdosa, saya tidak bisa berdoa karena saya berdosa. Itu seperti mengatakan, saya tidak bisa pergi ke dokter karena saya sakit. Mari kita tunggu sampai saya sembuh dan kemudian saya pergi ke dokter. Itu tidak masuk akal. Engkau tidak pergi kepada Kristus ketika engkau baik. Orang berdosa membutuhkan Yesus, sama seperti orang sakit membutuhkan dokter. Engkau pergi ke dokter dan tidak ada yang mendesak. Itu hanya pemeriksaan biasa, engkau tetap dalam antrean. Engkau menunggu janji 2 bulan, dan kemudian engkau mengantre 1 jam. Tetapi jika engkau datang dari kecelakaan, dalam keadaan darurat, engkau pergi ke UGD. Dokter tidak akan mengatakan, dia kondisinya buruk, dia perlu menunggu 6 bulan. Engkau langsung masuk, engkau tidak perlu mengantre di barisan. Hal yang sama dengan Kristus. Itu tidak berarti bahwa engkau harus berbuat dosa. Tetapi itu berarti bahwa bagaimanapun keadaanmu, engkau dapat langsung masuk. Karena keberdosaanmu dan kebutuhanmu yang putus asa, Kristus lebih bersedia daripada apapun untuk menerimamu. Karena dia mengasihimu, karena engkau adalah anaknya. Jadi tidak ada alasan bagi orang untuk mengatakan, saya tidak bisa pergi kepada Tuhan atau ke gereja, karena saya orang berdosa. Itulah alasan utama engkau harus pergi kepada Kristus. Jadi bagaimana engkau memulai? Kita harus mulai dari poin nomor 1, sangat penting. 3 poin, sangat penting. Mengaku, percaya, tetap tinggal. Atau engkau dapat mengatakan bertobat, percaya, tetap tinggal. Mari saya jelaskan. Nomor 1, pengakuan yang jujur. Ini adalah sesuatu penting, vital untuk pengampunan, pertumbuhan rohani, kemenangan, perdamaian, keselamatan, hasil, buah, bahkan penyembahan. Engkau tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh tanpa pengakuan yang jujur. Alkitab sangat jelas, dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 1, ayat 9. Jika kita mengaku, dan kata jika adalah suatu kondisional, suatu perjanjian, suatu kesepakatan. Engkau memiliki bagianmu, Tuhan memiliki bagiannya. Jika engkau melakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagianmu adalah untuk mengaku. Bagian Tuhan adalah untuk mengampuni dan membersihkan, bukan hanya mengampuni. Jika engkau melakukan bagianmu, Tuhan berjanji bahwa dia akan melakukan bagiannya. Kadang-kadang orang mengaku, tetapi mereka tidak merasa bahwa mereka diampuni. Saya memang mengaku, tapi saya melakukannya lagi. Dan mereka berdoa untuk pengampunan untuk 1 dosa, 10 kali atau 10 tahun. Saya mengenal seseorang bahwa setelah 7 tahun, dia berdoa untuk dosa yang sama untuk diampuni. Dia tidak memiliki masalah dosa, dia mempunyai masalah iman, engkau tahu. Karena Alkitab tidak mengatakan, engkau harus mengaku 20 kali. Alkitab berkata, jika engkau mengaku, Tuhan mengampuni. Apakah engkau pikir engkau lebih baik dari Tuhan? Jika engkau melakukan bagianmu, mengapa engkau berpikir dia tidak akan melakukan bagiannya? Jika Tuhan berjanji, Tuhan tidak dapat berbohong. Jika engkau melakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Pada saat engkau mengaku dengan jujur, dengan hati yang hancur, engkau berkata, Tuhan, saya benar-benar minta maaf. Seketika itu juga Tuhan mengampuni. Bukan karena engkau pantas mendapatkannya, tetapi karena darah Yesus sudah cukup. Darahnya cukup untuk mengampuni segala dosa, tanpa memperdulikan berapa banyak, tidak peduli seberapa besar. Dikatakan, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Seluruh sejarah, semua dosa, tidak peduli ukuran dari dosa itu. Jika dosamu sebesar gunung Everest, darah Yesus lebih besar dari alam semesta. Dari alam semesta, engkau tidak dapat melihat gunung Everest, bahkan engkau tidak dapat melihat bumi. Dan orang mengatakan, tapi dosa saya besar. Tidak masalah, berhentilah melihat dosamu. Mulailah melihat ke salib. Pengakuan sangat penting. Jika engkau mengaku Tuhan mengampuni dan menyucikanmu. Tidak hanya dia mengampunimu, tetapi dia juga menyucikanmu. Dia memberimu, tidak hanya bahwa engkau diampuni, tetapi ketika engkau dibersihkan. Engkau menjadi putih, tidak ada noda, tidak ada jenis tanda apapun. Jenis hal apapun yang akan menunjukkan bahwa engkau memiliki dosa di sana. Pada dasarnya, dia tidak hanya mengampunimu. Ketika dia menyucikanmu, dia melemparkan dosamu ke dasar parit Mariana, titik terdalam dari lautan. Dan kemudian dia mendorongnya, dan ada tanda dilarang memancing di atas, tidak ada yang bisa pergi ke sana dan melihat atau menangkapnya lagi. Ketika engkau mengaku, dia mengampuni, dia menghapusnya, dosa itu hilang, engkau tidak melakukannya. Itulah alasan Yesus berkata kepada Maria, ketika mereka menyeretnya kepada Yesus, berharap mereka akan membunuhnya. Dan dia sangat berdosa dan dia diharapkan untuk dibunuh. Itu adalah hal terbaik yang mereka lakukan untuknya tanpa menyadarinya.
Karena ketika engkau adalah orang berdosa dan engkau pergi kepada Yesus, itu bukanlah kematian. Hal berikutnya adalah pengampunan. Ketika dia diseret kepada Yesus dan dia mengharapkan batu-batu itu datang. Setelah Yesus menuliskan di tanah dosa-dosa mereka, Yesus berkata, "Di manakah orang yang menghukummu?" Dia melihat ke sekeliling dan mereka tidak ada di sini. Dan Yesus berkata, "Tidak ada yang menghukummu." Tetapi Yesus bisa saja berkata, "Hei, kamu pantas mendapatkannya, kamu berbuat dosa, kamu pantas dihukum." Tetapi dia mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Dan dalam ayat-ayat Alkitab yang berbeda Yesus mengatakan, "Aku tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Aku datang untuk menyelamatkan dunia." Ayat Alkitab yang lain yang kita semua tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, siapapun, terlepas, seberapa banyak, terlepas seberapa besar dosamu, dimanapun engkau berada, dapat diselamatkan. Dan kembali ke topik kita, Yesus berkata, "Aku juga tidak menghukummu." Dan kemudian ada konjungsi dalam terjemahan yang mengatakan, oleh karena itu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dan kata itu, oleh karena itu, dapat diterjemahkan, oleh karena itu engkau dapat pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dan itu berarti karena aku tidak menghukummu. Dan dalam buku Kemenangan Akhir menjelaskannya, dikatakan dalam pena inspirasi. Dan saya menjelaskannya dengan kata-kata saya, jika kita menerima pengampunan dengan iman, tidak ada penghukuman diberikan. Pada saat itu, kita diampuni, kita disucikan. Dan kemudian dia berkata, kita memiliki awal yang baru. Pada dasarnya, kita disucikan dan kita memulai kembali dari awal, seperti kita tidak pernah melakukannya. Seperti kita baru lahir hari ini, seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada dosa, tidak ada masa lalu, seperti spons, bersih, tanpa noda. Kita memiliki awal yang baru, pada saat itu engkau mulai dari awal lagi. Setan datang dan berkata, tetapi dia telah berdosa. Tuhan, dia berdosa. Dan Yesus berkata, tidak, dia sempurna. Tidak, dia berdosa. Tidak, dia sempurna, lihatlah sendiri. Dia benar-benar tanpa noda. Pada saat itu, engkau belum sempurna, engkau masih orang berdosa, orang yang buruk tabiatnya. Tetapi Tuhan mengambil keberdosaanmu, ditutupi pakaianmu. Dan mengenakan kepada Yesus, dan mengambil jubah Yesus yang sempurna, yang putih, bersih, tak bernoda, ilahi. Dan meletakkan jubah itu padamu, dan engkau ditutupi dengan kebenarannya. Dan engkau menjadi putih seperti salju. Bukan karena engkau pantas mendapatkannya, tetapi karena kebenarannya. Pada saat itu, Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, oleh karena itu engkau memiliki awal yang baru. Engkau mulai dari nol, seperti engkau tidak pernah melakukannya. Dan kemudian Roh Nubuat berkata, jika kita menerima kasih karunia itu, pengampunan itu, pemberian tidak ada penghukuman itu, dengan iman, pada saat itu, dengarkan baik-baik. Jika kita menerima dengan iman, bukan dengan perasaan, bukan dengan pengertian, bukan dengan pantas, tetapi dengan iman. Jika kita menerima dengan iman, iman yang didasarkan pada cinta kasih Tuhan, iman didasarkan pada pengorbanannya. Iman berdasarkan janjinya. Tuhan tidak bisa berbohong. Jika kita menerima dengan iman, pada saat itu, katanya, kita dibersihkan. Tidak hanya diampuni, tetapi disucikan, putih. Dan dia berkata, kita memiliki awal yang baru, dengarkan baik-baik. Dia berkata, oleh karena itu, kita bisa memulai dari awal lagi. Itulah alasan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oleh karena itu engkau dapat pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Karena itu, jika engkau tidak percaya bahwa engkau diampuni, jika engkau tidak mengaku atau engkau mengaku, tetapi engkau tidak percaya. Engkau masih dalam dosa karena engkau berada dalam dosa. Engkau terus berbuat dosa. Jika engkau percaya, engkau memiliki awal yang baru, engkau mulai dari nol. Engkau memiliki awal yang baru, engkau dapat memulai dari awal lagi. Dan mengatakan itu, pada kenyataannya, Roh Nubuat mengatakan, kita harus bersukacita dalam pengampunan. Melompat-lompat, bersiul dan berteriak. Dan berkata, hei, ini adalah hadiah terbesar yang pernah ada. Bayangkan jika seseorang memberimu hadiah hidup, ketika engkau sekarat. Engkau menderita kanker dan seketika ada sesuatu. Jika seseorang memberimu $10 juta, tidakkah engkau akan melompat-lompat dan berteriak? Dan menari, tarian suci dan bersukacita? Jadi mengapa kita tidak bersukacita ketika kita diampuni? Mengapa kita menerima begitu saja, ya saya diampuni? Kita harus menyanyi, melompat dan bersukacita dan berkata, terima kasih, Yesus. Saya diampuni, saya disucikan, saya benar pada saat ini. Jadi ini bersyarat, jika kita mengaku, Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengampuni. Dan Roh Nubuat mengatakan, jangan menunggu untuk merasakannya. Ambillah firman Tuhan, pengampunan Tuhan dan kasih Tuhan dan firman Tuhan, janji Tuhan. Tidak didasarkan pada perasaanmu dan chemistry dan suasana hati dan emosi Anda. Tuhan itu sama kemarin, hari ini, besok, terlepas dari bagaimana perasaanmu. Tuhan mencintaimu ketika engkau merasakannya, dan Tuhan mencintaimu ketika engkau tidak merasakannya. Tuhan mengampunimu ketika engkau merasakannya, dan Tuhan mengampunimu ketika engkau tidak merasakannya. Pengampunan itu bukan listrik. Oh, saya merasa, saya diampuni. Engkau tidak merasakan pengampunan, engkau tidak mencium bau pengampunan, engkau tidak melihat, engkau tidak menyentuh pengampunan. Engkau tidak mengerti pengampunan,
Engkau tidak membayar pengampunan, hanya dengan iman. Ambillah karena Tuhan berjanji. Jangan melihat untuk pantas mendapatkannya. Jangan melihat untuk mengertinya, itu bukan sains. Itu adalah firman Tuhan. Ambil firman Tuhan itu. Dia berjanji, Tuhan tidak bisa berbohong. Tuhan akan bertanggung jawab untuk itu, di depan alam semesta karena janjinya. Jadi engkau sebaiknya bersukacita karenanya. Jadi bagaimana memulai seluruh proses pertumbuhan ini? Mulailah dengan pengakuan. Jika kita mengaku, pengakuan, jadi pertumbuhan adalah kondisional. Jika kita mengaku, Tuhan mengampuni dan menyucikan, memberi kita awal yang baru, bersih, seperti salju. Tetapi kemudian dengarkan baik-baik, pengakuan tidak bisa umum. Oh Tuhan, ampunilah dosa saya. Atau pengucapan syukur, umum. Oh Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Pengakuan harus spesifik. Engkau tidak mengatakan, ampunilah dosa saya. Engkau menyebutkannya, Tuhan, saya mengkritik saudara saya. Tuhan, saya kehilangan kesabaran saya. Tuhan saya, apapun yang engkau lakukan, engkau perlu menyebutkannya. Hanya ketika engkau mengaku secara spesifik, engkau menyebutkan dosanya, engkau mengakui siapa dirimu. Hanya kemudian engkau mendapatkan pengampunan. Seperti seorang pemabuk, mereka tidak mengatakan, oh saya jahat, mereka mengatakan saya pecandu alkohol. Dan saya sudah sadar selama 3 tahun atau 5 atau 10 atau apapun. Engkau harus menyebutkan dosanya seperti Yakub. Dia dan Esau, saudaranya, mempunyai perkelahian dengan hak kesulungan. Dia membohongi ayahnya, kita mengetahui ceritanya dengan sangat baik. Dia menaruh kulit domba dan dia mengubah suaranya. Dan dia pergi ke ayahnya yang buta dan ayahnya berkata, siapakah engkau? Saya Esau. Engkau tahu, Esau adalah tenor dan Yakub memiliki suara bass, saya tidak tahu jenis suara apa yang mereka miliki. Tapi dia mengubah suaranya. Saya Esau, ada banyak orang berpura-pura menjadi seseorang padahal diri mereka tidak seperti itu. Dan mereka menjalani kehidupan ganda palsu dan mereka suci di gereja dan mereka mengembangkan tanduk di rumah. Saya Esau. Dan ayahnya memberkati dia. Dia menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat. Apakah engkau pikir dia mendapat berkat? Oh mungkin saja dia mendapatkan kata-kata berkat. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa apapun yang diberkati Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya, diberkati selamanya. Jika dia sudah mendapat berkat, mengapa dia mencari berkat itu kemudian? Di malam hari, ketika dia bergulat dengan Yesus dan dia berkata, saya tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati saya. Jika dia mendapatkan berkat, dia diberkati selamanya, artinya dia tidak pernah mendapat berkat. Sama seperti orang pergi ke gereja dan mereka mencari berkat dan mereka tidak pernah mendapatkan berkat. Karena mereka tidak mengerti pengalaman pengakuan ini. Engkau tidak akan pernah mendapatkan berkat sebelum engkau memahami bahwa engkau perlu mengakui siapa dirimu. Ketika engkau berpura-pura bahwa engkau bukan diri Anda, engkau tidak mendapatkan berkat. Engkau hanya mendapatkan pembenaran di depan tubuhmu. Dan pertengkaran dengan pasangan Anda. Tapi tidak lebih dari itu. Orang yang tidak mengaku, yang tidak mengakui siapa mereka. Mereka selalu menyalahkan orang lain atas masalah mereka sendiri. Itu bukan salahku, dia berkata, itu bukan salahku, pendeta yang melakukannya, itu bukan salah saya, tapi gereja. Mereka tidak pernah bersalah, mereka seperti politisi. Tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada keselamatan. Tanpa pengakuan yang spesifik, engkau perlu mengakui dosamu. Engkau perlu mengatakan, ini salahku Tuhan, bukan kakakku, bukan adikku. Tapi ini aku, oh Tuhan, berdiri dalam kebutuhan doa. Sama seperti lagu, engkau tidak bisa mengatakan, gereja tidak berdoa, ketika gereja berdoa maka saya juga. Tuhan membuat engkau bertanggung jawab atas dosamu. Berhentilah menyalahkan orang lain atas dosa dan masalahmu. Orang menghakimi orang lain, karena mereka punya masalah. Jika engkau memiliki hubungan dengan Kristus, engkau tidak akan menghakimi orang lain, engkau akan berdoa untuk orang lain. Alkitab berkata, siapa kamu? Lihat pada masalah di matamu. Alkitab berkata, siapa kamu untuk menghakimi? Dan Roh Nubuat mengatakan, ketika kita menghakimi, kita mengambil tugas Tuhan, kita menjadikan diri kita Tuhan. Tuhan adalah hakimnya, bukan engkau. Engkau tidak mengerti keadaan, engkau tidak tahu motivasi orang, dan asal-usulnya. Jika engkau tahu mungkin engkau akan lebih toleran. Kita memiliki kecenderungan untuk menoleransi diri kita sendiri dan keluarga kita dan menghakimi orang lain. Tuhan adalah hakimnya. Dan kembali ke pelajaran kita. Pengakuan harus spesifik. Secara spesifik, pada dasarnya ketika engkau mengucap syukur kepada Tuhan, engkau tidak mengucapkan, terima kasih atas berkat itu. Engkau berkata, Tuhan, saya ketinggalan pesawat, saya berdoa dan pesawatnya delay, terlambat dan engkau membantu saya mengejar pesawat. Terima kasih, engkau spesifik. Ketika engkau berdoa untuk gereja, ya Tuhan, berkatilah gerejaku. Saat itulah engkau tidak peduli. Ketika engkau peduli kepada gereja, engkau tidak berdoa untuk gereja. Engkau berdoa untuk setiap nama, engkau mendoakan setiap ibu, setiap ayah, setiap anak, engkau berdoa untuk setiap penatua, setiap diakon. Untuk setiap guru sekolah sabat, untuk setiap penyambut tamu. Ketika engkau peduli kepada gereja, engkau mulai berdoa untuk mereka. Dan semakin engkau berinvestasi dalam pengorbanan dan berkomitmen untuk doa itu, engkau tidak dapat berdoa untuk seluruh gereja karena itu akan memakan waktu berjam-jam. Tetapi engkau berdoa untuk 10 orang hari ini, untuk 10 orang besok.
Ketika engkau mulai melakukan itu, maka Tuhan dapat bekerja. Dan kemudian semakin engkau berinvestasi di dalamnya, semakin engkau mencintai mereka. Dan semakin Tuhan dapat menginspirasimu, apa yang harus dilakukan untuk mereka dan bagaimana menjangkau mereka. Dan semakin Tuhan dapat menggunakan doa-doa itu dan menjawabnya. Doa harus spesifik. Pengakuan harus spesifik. Ketika engkau berdoa secara umum adalah karena kita ingin melakukan semua tugas rutin. Dan menidurkan kesadaran kita, tapi kita tidak bersungguh-sungguh. Ketika engkau bersungguh-sungguh, engkau berinvestasi di dalamnya. Jadi pengakuan harus spesifik, nomor 1. Nomor 2, ketika kita menyalahkan orang lain, atau kita tidak spesifik, kita memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan atau memaafkan dosa. Ketika engkau menyembunyikannya atau memaafkannya, engkau akan mengulanginya. Karena jika engkau memiliki alasan, itu berarti engkau dapat melakukannya lagi, ketika engkau memiliki alasan yang sama. Engkau tidak dapat menyembunyikannya, engkau tidak bisa memaafkannya, engkau hanya perlu mengakuinya. Engkau bahkan tidak bisa beribadah. Penyembahan tidak hanya di hari Sabat. Penyembahan adalah datang ke hadirat Tuhan. Jika kita datang ke hadirat Tuhan, hanya di hari Sabat, itu masalah. Bahkan, beberapa orang pergi ke gereja di hari Sabat dan mereka tetap tidak beribadah. Karena mereka tidak pernah mengalami hadirat Tuhan. Mereka hanya pergi secara rutinitas dan pulang. Dan mereka tidak pernah mengalami berkat atau pertumbuhan. Penyembahan adalah setiap hari. Ketika engkau berdoa, jika engkau tidak datang ke hadirat Tuhan, engkau hanya melakukan rutinitas. Itu tidak membantumu. Ketika engkau mempelajari firman dan engkau tidak menyadari bahwa engkau berbicara kepada Tuhan, bahwa Tuhan berbicara kepadamu. Engkau tidak berada di hadiratnya. Berhentilah belajar. Itu tidak akan membantumu. Engkau tidak mengingat apa yang engkau pelajari. Penyembahan adalah ketika engkau menyadari bahwa engkau datang ke hadirat Tuhan. Ketika engkau datang ke hadirat Tuhan, engkau tidak bisa datang ke hadirat Tuhan dengan berdiri tegak. Dengan kepura-puraan dan harapan. Hei, aku bosnya. Ketika engkau datang ke hadirat Tuhan, engkau rebah. Dan engkau mengatakan seperti orang-orang yang ada di Alkitab. Celakalah aku akan mati, karena aku telah melihat Tuhan. Ketika engkau datang ke hadirat Tuhan, engkau rebah. Karena engkau menyadari, dibandingkan dengan Tuhan, engkau adalah orang berdosa, seperti semua orang dalam Alkitab. Oleh karena itu engkau bahkan tidak dapat menyembah sebelum engkau jatuh dalam pengakuan. Dan mengakui siapa dirimu sebenarnya. Yakub, kembali ke Yakub. Dia menipu ayahnya. Dia menipu saudaranya. Dia menipu ayah mertuanya. Meletakkan barang-barang, ranting-ranting di dalam air, sehingga domba yang akan lahir, warnanya sesuai dengan yang dia inginkan. Dia selalu menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Dia berdoa mungkin seperti yang kita lakukan, Tuhan, selesaikan masalah saya, tapi dia tidak pernah memiliki kesabaran untuk menunggu Tuhan. Dan Alkitab mengatakan mereka yang menantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Dia tidak pernah memiliki kesabaran. Dia meminta kepada Tuhan, dan kemudian dia melakukan sesuatu untuk memecahkan masalahnya. Dan kemudian bertahun-tahun kemudian, dia berusia sekitar 60 tahun, ketika dia kembali ke rumah. Dia masih tidak pernah mendapatkan berkat. Tidak pernah berdamai dengan manusia atau Tuhan. Dia adalah seorang Advent yang baik. Dia memelihara hari Sabat, dia mengembalikan persepuluhan. Tetapi belum mengalami pengakuan yang jujur, pertumbuhan, kemenangan. Karena ini semua bergantung pada langkah pertama ini. Ketika dia kembali ke rumah, saudaranya datang dengan tentara untuk membunuhnya. Malam itu, seseorang, pencuri, menyerangnya atau itu yang dia pikirkan. Dan dia mulai melawan pencuri dan mereka bertarung sepanjang malam. Dan dia putus asa. Oh, inilah yang saya tidak dapatkan. Saudaraku menyerangku. Sekarang saya diserang, seseorang masuk ke dalam tenda saya, mencuri dan mungkin mau membunuh saya. Dan dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya sedang melawan Tuhan. Dan tampaknya bahwa sepanjang hidupnya, ketika dia melawan ayahnya, saudaranya, ayah mertuanya, dia melawan Tuhan. Karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tetapi semua hal bekerja bersama untuk kepentingan mereka yang mengasihi Tuhan. Jika Tuhan mengizinkannya, itu berarti engkau membutuhkannya. Jika Tuhan mengizinkannya, artinya ada karakteristik yang perlu engkau kembangkan, karaktermu perlu tumbuh. Engkau perlu belajar untuk mempercayai Tuhan, atau engkau perlu belajar untuk bersabar. Atau engkau perlu belajar untuk menjadi rendah hati, engkau perlu belajar untuk mencintai, atau engkau perlu belajar untuk menyerah. Sesuatu yang perlu engkau pelajari untuk diselamatkan. Dan Tuhan mengizinkan hal-hal itu untuk mengajarinya pelajaran penting demi keselamatannya. Dia selalu menyalahkan orang lain dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan dia selalu berpikir bahwa dia melawan ayahnya, saudaranya, ayah mertuanya. Tetapi tanpa dia sadari, dia sedang melawan Tuhan, yang mencoba mengajarinya dan menumbuhkannya dan menyelamatkannya. Jadi dia sekarang melawan orang asing dan tidak menyadari bahwa dia sedang melawan Tuhan. Di pagi hari orang asing itu berkata, biarkan aku pergi. Dia mengatakan, tidak. Dan orang asing itu hanya menyentuh pinggulnya. Dan pinggulnya terlepas dari soketnya. Wow, ajaib. Dan dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak melawan pencuri, tetapi dia melawan Tuhan. Dan dari melawan orang asing itu, dia menggenggam orang asing itu dalam pelukan. Dan mengatakan, saya tidak akan membiarkanmu pergi sebelum engkau memberkati saya. Tapi Tuhan sudah tua, dia kehilangan pendengarannya, dia membutuhkan alat bantu dengar. Karena Tuhan tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia berkata, saya tidak akan membiarkanmu pergi sebelum engkau memberkati saya. Dan Tuhan tidak mengatakan, ya atau tidak, aku akan memberkatimu atau tidak, aku tidak akan memberkatimu. Tuhan berkata, beritahu aku namamu. Apa hubungan antara nama dan berkat? Tidak ada koneksi. Ini seperti, saya meminta engkau air. Dan engkau berkata, naiklah bus, pergi ke stasiun. Tidak ada hubungannya.
Atau itu menurutmu? Disitulah dia menjatuhkan bola bertahun-tahun yang lalu. Ketika ayahnya bertanya kepadanya, siapa namamu? Dan dia berkata, saya Esau. Sekarang dia harus mengambil bola di mana dia menjatuhkannya. Tuhan berkata, siapakah namamu? Tidak ada pengampunan. Tuhan berkata, tidak ada berkat. Engkau tidak akan pernah mengalami berkat. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada kemenangan. Tidak ada keselamatan sebelum engkau mengakui siapa dirimu. Keselamatan dimulai dengan pengakuan. Dia menyadari ketika Tuhan berkata, siapa namamu? Gantinya berkata, saya Esau, berpura-pura menjadi orang lain. Dia berkata, aku Yakub. Terjemahannya adalah penipu. Akulah penipu, Tuhan. Saya selalu menipu dan ditipu, berkelahi dan dilawan. Aku seorang pecandu alkohol. Saya orang yang suka marah. Ketika dia mengakui masalahnya, tidak menyalahkan saudaranya, ayah mertuanya, istrinya, pendetanya, tidak menyalahkan seseorang, tetapi dia mengatakan itu saya Tuhan. Ketika dia menyatakan, mengakui, mengaku. Pengakuan yang jujur, pengakuan yang rendah hati, jujur sangat penting, sangat diperlukan. Untuk pengampunan, kemenangan, berkat, pertumbuhan, pengaruh untuk mengubahkan orang lain, keselamatan. Semua hal di atas, itulah yang harus dimulai. Dan tidak ada cara untuk membangun di atas sebelum engkau melakukan langkah ini. Ketika dia akhirnya mengaku, Tuhan, tidak hanya mengampuni dia, tetapi memberkati dia. Dan kemudian Tuhan berkata, semua bangsa akan diberkati di dalam kamu, dia menjadi berkat. Tidak hanya diberkati, tetapi menjadi berkat. Apalagi Tuhan mengubah namanya dan dalam budaya Israel, perubahan nama berarti adopsi. Tuhan mengadopsinya sebagai anak Tuhan. Ketika engkau diadopsi, di Israel, jika engkau adalah anak kandung, engkau bisa tidak diakui. Tetapi jika engkau diadopsi oleh hukum, engkau tidak dapat diakui. Jadi Tuhan berkata, warisanmu adalah anakmu. Lebih dari itu, di malam itu, Tuhan muncul dalam mimpi kepada saudaranya dan mengatakan, jangan sentuh dia. Ketika engkau mengaku, engkau bahkan tidak perlu melawan musuhmu. Tuhan berjalan di depanmu dan dia berperang untukmu. Ketika engkau pergi ke medan perang, kemenangan sudah diraih sebelum engkau sampai di sana, engkau hanya mengambil rampasan. Ketika engkau mengaku, engkau tidak perlu berperang, engkau berperang, ketika engkau tidak mengaku. Hidupmu semua adalah perjuangan. Ketika engkau mengaku, Tuhan yang berperang untukmu. Engkau tidak perlu membela diri, Tuhan membelamu. Jadi pengakuan mutlak diperlukan untuk pertumbuhan Kristen. Bukan hanya keselamatan, bukan hanya pengampunan, tetapi untuk setiap langkah yang mengikutinya. Saya akan memberimu sebuah cerita, dan kita selesai di sini. Dan lain kali kita lanjutkan langkah nomor 2. Saya akan memberimu sebuah cerita. Saya berada di distrik pertama saya. Ada seorang pria yang bekerja untuk polisi. Dia adalah seorang pengkhianat. Dia adalah Yudas. Dan dia adalah kepala penatua untuk 40 tahun atau lebih, siapa yang tahu. Dia selamanya menjadi ketua. Dan mereka mencoba menjatuhkannya, untuk memilih orang lain. Tetapi setiap kali mereka mencoba, polisi datang, dan mengunci gereja. Karena di rezim komunis, mereka memiliki kekuasaan. Mereka akan datang dan menutup gereja dan mereka berkata, jika engkau ingin memiliki gereja, engkau harus mengembalikannya. Dan mereka tidak punya pilihan. Mereka mengembalikannya atau mereka berpikir begitu. Karena mereka tidak banyak berdoa tentang hal itu. Mereka hanya takut pada polisi. Dan di dalam Alkitab saya, setiap tempat engkau bertemu Tuhan, engkau tidak memiliki rasa takut. Engkau takut akan Tuhan, tetapi engkau tidak takut pada manusia. Jika Tuhan bersamamu, jika Tuhan benar-benar bersamamu, siapa yang bisa melawanmu? Tuhan menyuruh mereka untuk menyeberang Laut Merah, jangan berteriak, aku bersamamu. Orang Mesir ini, engkau tidak akan melihat mereka besok. Dan kemudian Tuhan membelah laut. Bayangkan Tuhan membelah laut, maksud saya jika engkau di sana, berjalan melalui laut. Di Yericho, dia memberitahu Yosua, jangan takut, jadilah berani. Aku bersamamu dan Tuhan meruntuhkan tembok Yericho. Tuhan berkata kepada Yosafat, janganlah takut, aku bersamamu. Dan dia menempatkan paduan suara di depan tentara dan Tuhan membunuh musuh mereka bahkan sebelum mereka bertarung. Kepada Gideon, 300 orang melawan orang yang sangat banyak. Jangan takut dan tentara Gideon, mereka bahkan tidak memiliki pedang. Mereka memiliki obor dan terompet, ayolah, engkau berperang dengan obor dan terompet. Itu adalah misi bunuh diri. Jadi ketika Tuhan bersamamu, engkau tidak memiliki rasa takut. Hadirat Tuhan akan menghilangkan segala jenis ketakutan. Jika engkau takut, itu berarti engkau memiliki teori tentang Tuhan, tetapi tidak ada kehadiran Tuhan. Dan kembali ke cerita. Mereka semua takut kepadanya. Jadi dia menjadi ketua selamanya. Dan apapun yang terjadi di gereja, dia akan pergi ke polisi hari Senin berikutnya.
Dan dia akan memberitahu polisi. Mereka takut membawa Alkitab, mereka takut karena mereka akan ditangkap. Dan banyak orang ditangkap dan banyak orang kehilangan pekerjaan, dan juga banyak pendeta, kebanyakan dari mereka dipindahkan. Segera setelah mereka tidak mau mendengarkannya, atau melakukan apa yang dia katakan. Mereka akan dipindahkan dan beberapa dari mereka dipecat. Dan terkadang dia mengambil uang dari gereja, persepuluhan, dan dia menggunakan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Semua orang takut kepadanya. Saya dipindahkan ke distrik itu, saya masih muda, dan itu tepat setelah jatuhnya komunisme. Tetapi tetap saja polisi punya kekuatan dan dia masih punya kekuatan. Dan ketika saya sampai di sana, dia datang kepada saya dan dia berkata, "Dia besar, maksud saya besar, sangat besar. Dan merah seperti dia memiliki tekanan darah tinggi sampai-sampai engkau berpikir bahwa dia akan meledak, merah. Dan dia datang padaku dan berkata, anak muda, ini kesepakatannya, engkau mendengarkan saya, engkau akan memiliki kehidupan yang baik. Dan itu benar-benar terjadi pada saya 2 kali, di 2 distrik berbeda. Dengan seorang pria dan seorang lagi wanita. Ngomong-ngomong wanita itu tidak besar, dia sangat kurus dan sangat tinggi. Tetapi pria ini pendek dan besar. Dan dia berkata kepada saya, engkau mendengarkan saya, engkau akan memiliki kehidupan yang baik. Engkau tidak mendengarkan saya memindahkanmu, atau jika engkau benar-benar mulai melawan saya memecatmu. Dan jika engkau benar-benar mulai melawan saya, lebih buruk lagi, saya akan memasukkanmu ke penjara. Dia berkata, saya memiliki kekuatan untuk memberimu kehidupan, atau memberimu kebebasan. Atau memenjarakanmu atau menghentikanmu. Ketika dia berkata, saya dapat menghentikanmu. Saya berkata, apakah engkau Schwarzenegger, apakah engkau Terminator, engkau tahu? Saya berkata, saya tidak takut terhadapmu. Saya katakan ketika saya di sekolah, pada hari ketika mereka mengajarkan ketakutan, saya bolos kelas. Saya tidak pergi ke sekolah hari itu, jadi saya tidak tahu takut, tinggalkan saya sendiri. Dia berkata, apa kamu bercanda? Saya berkata, saya tidak bercanda. Katanya, orang ini gila. Yah, semua orang bilang saya gila. Engkau tahu, jika engkau sedikit gila, engkau bisa lolos, ada baiknya menjadi sedikit gila. Jadi saya masih muda, saya tidak terlalu bijaksana. Dan saya mulai melawannya. Saya berkata, tidak, saya tidak takut padamu. Jadi dia mulai mengambil uang. Saya berbicara dengan bendahara, saya berkata, dengarkan, tepat setelah gereja, ketika engkau menghitung uang. Bawalah pulang. Jangan tinggalkan uang itu di gereja. Dia melakukannya. Ketika dia pergi hari Minggu untuk mengambil uang, uangnya tidak ada di sana. Senin pagi, ketika bank buka, dia menyetor uangnya. Dia datang kepada saya, oh, engkau melawan saya. Aku akan membuat hidupmu sengsara. Saya berkata, ya, itu sudah terjadi karena saya di sini, di distrik ini, denganmu. Saya tidak tahu bagaimana engkau bisa membuatnya lebih menyedihkan dari itu. Dia menjadi lebih marah dan kemudian dia mulai berbicara dengan mereka untuk menentang saya. Tapi mereka semua, kecil, menunduk di depannya. Saya tidak akan mengatakannya, tapi bagaimanapun juga. Dan akhirnya saya berbicara dengan mereka. Saya berkata, mengapa kalian takut padanya? Dan mereka berkata, dia bisa menutup gereja. Saya berkata, jika Tuhan mengizinkannya, maka gereja harus ditutup. Tapi jika engkau mempunyai gereja tanpa kehadiran Tuhan, mengapa engkau mempunyai gereja? Seharusnya gereja itu ditutup. Dan jika engkau memiliki hadirat Tuhan, mengapa engkau harus takut? Mereka berkata, polisi akan datang menangkap kita, menutup gereja. Saya berkata, tapi apakah engkau berdoa tentang hal itu? Oh, kita melakukannya. Berapa lama? Kami tidak tahu. Itu karena engkau tidak berdoa. Ya, kami melakukannya. Tidak, engkau tidak melakukannya. Ini seperti, jika engkau berpuasa 2 menit, engkau tidak tahu. Jika engkau berpuasa 2 hari, percayalah engkau tahu. Jika engkau berdoa 2 detik, engkau tidak tahu. Tetapi jika engkau berdoa 2 hari, engkau pasti tahu. Pernahkah kalian berdoa sepanjang malam? Tidak. Pernahkah kalian berdoa 2 jam tentang hal itu? Tidak. Berapa lama engkau mendoakannya? Mengapa engkau tidak menyebutkannya? Itu bukanlah doa. Jika putramu masuk ke ruang gawat darurat, di emergency room, atau di ruang intensif setelah mengalami kecelakaan, dan dokter berkata bahwa dia hidup hanya 2 jam lagi. Apakah engkau berdoa 2 detik? Oh Tuhan, bersamalah dengan anakku. Amin. Atau engkau bersungguh-sungguh dalam doa? Apakah engkau menginginkan jawaban? Berdoalah dengan sungguh-sungguh tentang situasi ini agar Tuhan menyelesaikan masalah ini. Saya berkata, saya akan menantangmu untuk berdoa bersama saya. Dan saya memulai kelompok doa dengan sekitar 5 orang dari mereka. Dan kemudian sekitar 10 orang dari mereka dan kemudian mulai meningkat. Dan kami berdoa bersama, bukan melawan dia, tetapi Tuhan yang memecahkan masalah. Dan kemudian beberapa dari mereka mulai berdoa melawannya. Dan saya katakan kepada mereka, engkau bukan seorang Kristen. Yesus mati untuknya. Dan ngomong-ngomong, Tuhan menyelamatkan pencuri itu di kayu salib. Tuhan mencintai orang ini, Tuhan tidak menyetujuinya, tapi Tuhan mencintai orang ini. Dan Tuhan ingin menyelamatkannya karena dia adalah anak Tuhan. Dia mungkin tersesat, dia mungkin, pikirannya mungkin entah hilang, tetapi Tuhan mencintainya. Sama seperti engkau mencintai anakmu, meskipun anakmu melakukan hal yang bodoh. Tuhan mengasihinya, jadi kita harus berdoa untuknya. Mereka berkata, pendeta yang sebelumnya mengatakan bahwa kami harus melawannya. Kami perlu bersatu, dan gereja jadi terbagi menjadi 2 kelompok, saling berkelahi. Baik, ketika kita saling bertarung, terlepas dari siapa yang menang, setan yang menang. Setan membawa perpecahan. Kristus berdoa agar kita menjadi satu. Dalam Yohanes 17, kita harus menjadi satu. Saya tidak punya waktu untuk melawannya. Saya tidak akan menghabiskan energiku untuk melawannya. Saya akan menghabiskan energi saya untuk melakukan penginjilan. Mari kita berdoa untuknya. Ayo berdoa agar gereja ini akan terbuka. Dan bahwa Tuhan akan memutuskan siapa yang menjadi ketua. Dan kita akan menjadi terang di masyarakat dan menyelamatkan yang hilang. Itu adalah tugas kita, bukan untuk melawan orang ini atau orang lain. Itu adalah fakta. Jadi kami mulai berdoa untuknya gantinya berdoa melawannya. Dan kamu mulai berdoa untuk gereja dan masyarakat.
Dan semakin kami berdoa bersama, semakin banyak keberanian yang mereka dapatkan. Dan kemudian mereka berkata, apa yang harus kita lakukan pada pemilihan? Saya berkata, jangan tanya saya, ini bukan politik. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Bagaimana jika polisi datang? Jika mereka datang dan menutup gereja, kami berdoa agar Tuhan membukanya. Dan Tuhan dapat membukanya. Dan jika Tuhan ingin membukanya, bagus. Jika tidak, maka gereja kita harus ditutup. Mungkin kita harus bertobat. Pemilihan datang. Kami memiliki pencalonan komite. Dan mereka tidak memilihnya setelah sepanjang hidup menjadi seorang ketua. 40 tahun, saya tidak ingat berapa lama. Mereka tidak memilihnya. Dan ketika mereka tidak membacakan daftarnya, dan mereka memilih seorang pria yang berbeda yang adalah seorang pria beriman. Seorang anak Tuhan, ketika mereka membacakan daftarnya dan mereka memilih orang lain. Orang ini berdiri, dia berada di sisi kiri depan, baris kedua. Dia berdiri, dia mengarahkan jarinya ke arahku. Dia berkata, anak muda, saya akan mematikan Anda. Dan pada saat itu, dia mengalami serangan jantung dan dia jatuh di gereja. Mereka membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa dia mengalami serangan jantung masif. Mereka tidak memiliki peralatan atau pengetahuan untuk memperbaikinya. Mereka mengirimnya pulang. Dia hidup beberapa hari lagi dan dia meninggal. Tapi itu bukan akhir dari cerita. Istri saya berkata kepada saya, pergi dan kunjungi dia. Saya berkata, dia sudah tidak ada harapan. Istri saya berkata, tidak ada orang yang tidak ada harapan. Engkau tidak memutuskan siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak. Tuhan yang memutuskan. Engkau menyuruh mereka berdoa untuknya. Engkau berdoa untuknya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Mungkin orang ini tidak akan pernah mendengarkan kecuali dia menghadapi beberapa tantangan. Dan Tuhan mengizinkan apapun karena adalah lebih baik kehilangan kakimu atau matamu atau hidupmu. Hidup ini singkat, ini berjalan begitu cepat. Kemudian kehilangan keselamatan, kita berbicara tentang kekekalan versus 70 tahun atau apapun. Kekekalan. Dan istri saya berkata, pergilah kepadanya, dia belum meninggal. Mungkin Tuhan mengizinkannya karena ada harapan baginya. Seperti pencuri di kayu salib. Jadi saya pergi mengunjunginya. Segera setelah saya mengetuk pintu dan istrinya membuka pintu. Dia dari tempat tidurnya berkata, engkau datang untuk menertawakan saya, untuk membalas dendam. Engkau datang untuk bersuka cita, bahwa dulu saya melawanmu dan sekarang saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya berkata, tidak, sebenarnya saya datang untuk mengunjungimu dan berdoa untukmu. Dia berkata, saya tidak membutuhkan engkau untuk berdoa untuk saya. Saya berkata, saya dengan senang hati mendoakanmu. Dia berkata, tidak ada doa yang dapat membantu saya. Saya berkata, mengapa engkau mengatakan itu? Dan dia berkata, saya melakukan begitu banyak kejahatan dalam hidup saya, terhadap gereja, dan para pendeta, dan para anggota. Sehingga Roh Kudus meninggalkan saya. Tidak ada harapan. Saya tersesat. Pergilah. Jangan berdoa untukku. Saya berkata, dengarkan, apakah engkau pernah melihat Roh Kudus? Tidak. Bisakah kamu melihat Roh Kudus? Tidak. Bagaimana engkau tahu bahwa dia pergi? Mungkin dia di kamar. Apakah engkau menyimpan Roh Suci dalam sebuah kotak dan engkau menemukan pintu terbuka? Dan bagaimana engkau tahu? Dia berkata, saya tidak tahu. Lalu bagaimana kamu tahu? Tapi saya berdosa. Ada banyak orang yang lebih berdosa daripada engkau. Nebukadnezar. Pikirkanlah itu. Pencuri di kayu salib, Rahab, wanita di tepi sumur. Dengan seluruh kota maksud saya tidak tahu berapa banyak pria di kota ini, tapi kau tahu. Semua orang mengenalnya. Maria, ada orang yang lebih berdosa daripada engkau. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan dapat menyelamatkan sepenuhnya. Tuhan bisa menyelamatkan pendosa terakhir. Tapi dosaku besar? Ya, darah Yesus lebih besar. Itulah yang Alkitab saya katakan. Dia berkata kepada saya, pendeta, apakah menurutmu ada harapan bagi saya? Saya ingin sekali diselamatkan. Saya berkata, tentu saja. Apa yang harus saya lakukan? Mengaku. Kepadamu, tidak, saya bukan seorang imam Katolik. Saya berkata, engkau mengaku kepada orang-orang yang engkau berbuat dosa dan kepada Tuhan. Dia berkata, ada terlalu banyak dan saya sekarat. Saya berkata, sebaiknya engkau memulainya. Dia berkata, tapi saya lemah, saya tidak bisa berbicara keras dan saya tidak bisa berbicara lebih dari beberapa menit. Saya berkata, maka itulah alasan saya di sini. Seperti Harun dan Musa, saya akan berbicara untukmu. Engkau menyuruh saya akan menelpon mereka. Dia mulai menelepon, memberitahu saya nama demi nama. Dan saya menelpon mereka, nama demi nama. Sekitar 4 hari, setiap hari saya mengunjunginya, dan saya terus menelpon orang-orang. Nama demi nama, dia ingin engkau memaafkannya. Aku tidak bisa memaafkannya. Lalu saya berkata, kami perlu berdoa untukmu. Selamat tinggal. Saya menelpon mereka. Dia mengatakan, apakah mereka memaafkan saya? Saya berkata, bukan urusanmu. Urusanmu adalah mengaku. Itu adalah antara mereka dan Tuhan, jika mereka memaafkanmu atau tidak. Ketika engkau mengaku, engkau diampuni. Dia berkata setelah 4 hari, tapi saya tidak ingat orang lain lagi. Saya berkata, Tuhan tidak akan menganggapnya, apa yang tidak engkau ingat. Jadi saya berkata, berdoalah agar Tuhan mengampunimu untuk hal-hal yang tidak engkau ingat. Engkau mau untuk mengaku, tapi engkau hanya tidak ingat. Dia berdoa, sekarang mengakulah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan saya benar-benar minta ampun dengan sepenuh hati saya. Dia melakukannya, lalu saya berkata, katakan sekarang, Tuhan, saya tidak layak mendapatkan keselamatan, tetapi saya tahu bahwa darah Yesus cukup. Dan saya percaya bahwa saya diampuni. Dia tetap diam dan saya berkata, ucapkanlah. Tapi saya tidak tahu, bagaimana saya tahu? Saya berkata, engkau tidak perlu tahu, engkau tidak perlu merasa. Engkau perlu percaya kepada firman. Engkau percaya Alkitab? Ya, Alkitab mengatakan, engkau mengaku, engkau diampuni. Katakan, Tuhan, saya mengaku, sekarang saya percaya firman-Mu. Saya tidak pantas mendapatkannya, tapi aku percaya firman-Mu. Engkau tidak berbohong. Saya percaya saya diampuni. Ketika dia berkata, dia mulai menangis, dia berkata, Tuhan, saya percaya saya diampuni.
Saya berkata, oh, suatu perasaan. Jadi pendeta, apakah saya diampuni? Saya berkata, ya engkau diampuni. Wow, dia berkata, engkau adalah pendeta terbaik, saya mencintaimu, kemarilah. Saya berkata, engkau tiba-tiba mencintai saya sekarang. Dan kemudian dia berkata, maukah engkau melakukan pemakamanku? Saya hampir mengatakan itu akan menjadi kesenangan saya. Tapi saya tidak mengatakan itu. Saya berkata, tentu, saya akan melakukannya. Dan kemudian dia berkata, pendeta, apakah saya sudah diselamatkan? Saya berkata, ya, bagaimana engkau tahu? Saya berkata, saya bukan Tuhan, tapi saya hanya mengambil firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dia yang menyebut nama Tuhan akan diselamatkan. Engkau memanggil nama Yesus. Engkau memanggil Yesus dalam hidupmu, engkau diselamatkan. Bukan karena engkau, pendeta, saya tidak pantas mendapatkannya. Saya berkata, itulah keindahannya. Itulah alasan ketika engkau pergi ke surga, engkau akan meletakkan mahkotamu di kaki Yesus. Dan berkata, bagaimana saya bisa di sini? Saya tidak pantas mendapatkannya. Itulah alasannya, jika kita pantas mendapatkannya, kita tidak akan mengucap syukur. Dia berkata, datanglah mendekat. Saya mendekat. Saya bertanya-tanya, apakah dia akan memukulku? Dia melingkarkan tangannya di sekitarku. Dia menciumku. Dan dia berkata, terima kasih. Dan dia berkata, saya akan berada di surga karenamu. Saya berkata, tidak, engkau salah. Engkau tidak bisa berada di surga karena aku. Saya tidak bisa berada di surga karena saya, apalagi engkau. Engkau akan berada di surga karena darah anak domba. Dan itulah keindahan kasih karunia. Ketika engkau mengaku, itulah awal dari keselamatan. Kita akan berbicara lain kali tentang langkah-langkah berikutnya. Tuhan memberkatimu. Mungkin kita harus berdoa saat kita menutup. Mari kita menundukkan kepala kita. Bapa di surga. Betapa ajaibnya, betapa suatu berkat. Suatu anugerah yang tidak pantas, kasih yang tidak pantas. Jika kami dapat memahami salib. Malaikat tidak dapat memahaminya, kami dalam kekekalan akan mempelajarinya. Dan memujimu dan kami tidak akan pernah sepenuhnya memahami besarnya, ketidakterbatasan kasih-Mu. Jika kami bisa membuka mata kita sejenak, dan melihat setetes kasih-Mu. Kami tidak akan pernah meragukan Engkau lagi. Kami tidak akan pernah sedih. Kami akan selalu melompat dan berteriak dan bersuka cita dan bernyanyi, dan kami selalu percaya kepadamu. Bantu kami memahami, bantu kami mengenal-Mu, bantu kami mempercayai-Mu. Bantu kami memahami bahwa kami perlu mengakui, menyadari, menyatakan, mengakui siapa diri kami. Dan hanya dengan mengaku, kami memiliki janji pengampunan dan penyucian dan keselamatan. Kami memiliki pengharapan. Bantu kami untuk mempelajari pelajaran ini dan menerapkannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.